Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Linada Ariska dengan NIM 19002147 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip kewirausahaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Menurut Thomas Wizimer, kewirausahaan adalah proses atau sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi. Jadi proses penerapan kreativitas dan inovasi di sini ada dua yang harus digarisbawahi. Dalam hal memecahkan berbagai persoalan-persoalan sekaligus menemukan banyak peluang-peluang untuk memperbaiki usaha. Kewirausahaan ini suatu proses yang menciptakan sesuatu yang berbeda dengan dedikasikan seluruh waktu dan tenaganya yang disertai dengan menanggung resiko keuangan, kewijayaan sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang serta kepuasan pribadi. Proses menerapkan kreativitas kata dasarnya create, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Yang kedua adalah inovatif. Innovation membuat sesuatu yang berbeda. Kreativitas dan inovatif dalam hal memecahkan persoalan yang ada untuk menemukan berbagai peluang. Konsep ini menarik yang dinyatakan oleh Zimmer, bahwa ini mengidentifikasikan sebuah sosok manusia yang memiliki daya kreativitas dan inovatif yang tinggi. Jadi syarat mutlak menjadi wirausaha adalah memiliki kemampuan untuk kreatif, inovatif. Dalam kreatif dan inovatif, ini adalah proses, artinya butuh waktu dalam menempatkan diri dalam berpikir, menciptakan, dan melakukan. Berarti proses ini terjadi terus-menerus. Kreativitas dan inovatif itu tidak berhenti di suatu titik. Dia bekerja terus-menerus. Ketika dia berpikir terus-menerus, tidak pernah berhenti untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk berinovasi dengan karya-karya yang berbeda dan dimanfaatkan demi memecahkan keadaan atau masalah yang terjadi untuk mendapatkan peluang-peluang, memperbaiki diri dan usaha. Pendapat yang kedua adalah menurut Asri Wijiastuti. Kewirausahaan adalah proses. Proses berarti terjadi terus-menerus dan tidak pernah berhenti, ibarat siklus. Kalau dia melakukan, maka dia lakukan perbaikan terus-menerus. Ketika ketemu masalah, dia berhenti sejenak untuk mencari titik masalah demi menemukan solusi berikutnya untuk perbaikan perencanaan yang ke depan. Wijiastuti mengatakan, kewirausahaan adalah proses mengkreasikan. Kata dasar mengkreasikan adalah create. Proses menciptakan adalah sesuatu yang baru dengan menambah nilai tim yang didukung. Wijiastuti ini melihat dari sisi tim yang bekerja dan mendapatkan tim yang mendukung komitmen dan usaha yang memperkirakan berbagai kemungkinan, mulai dari finansial, fisik, berbagai risiko yang dilihat, risiko sosial, sehingga dapat menerima hasil berupa keuntungan finansial, kepuasan, kebebasan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa proses mengkreasikan sesuatu dengan komitmen yang ada dalam tim. Jadi, orang-orang yang bekerja dalam wirausaha kadang-kadang perlu tim dan dia tidak bisa bekerja sendiri. Bekerja dengan tim dengan dukungan komitmen untuk memperkirakan berbagai macam kemungkinan ketika dimanfaatkan, mulai dari finansial, fisik, dan resiko-risiko yang akan dihadapi.
Resiko yang akan dihadapi nanti kemungkinan sudah diprediksi sejak dirinya ada persiapan untuk menghadapi ketika resiko itu datang dalam rangka tujuan akhir mendapatkan keuntungan diri, apakah bentuk finansial, fulus, atau materi, kepuasan batin, dan kebebasan pribadi. Di sini kita akan masuk pada pembahasan prinsip-prinsip wirausaha. Yang pertama, orang yang bisa memenuhi syarat. Orang yang mempunyai tujuan yang jelas, orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Ketika kita menganggap diri kita let it flow, biarkan seperti air mengalir, maka kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sebagai wirausahawan, dia memiliki tujuan yang jelas, mimpi yang jelas, dan dia mempunyai visi dan misi. Artinya, tujuan dan mimpi dituangkan dalam bentuk visi dan misi, program yang bisa dilakukan. Yang kedua, memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Wirausahawan selalu ingin berkompetensi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausahawan itu adalah yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih efisien dibandingkan sebelumnya, mau melakukan perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah, mencoba demi mencoba. Kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti create, menciptakan, thinking, new thing, sesuatu yang baru, menciptakan yang belum ada menjadi ada. Maka dasarnya adalah thinking new thing. Yang keempat, orang yang pantas disebut sebagai wirausahawan adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Prinsip adalah memiliki unsur manajerial dan melakukan satu usaha atau kegiatan. Jadi dia adalah pengelola. Prinsip dari wirausahaan adalah memiliki kemampuan atau unsur-unsur manajer yang dalam melaksanakan sesuatu di kehidupannya. Banyak pendapat para ahli tentang prinsip-prinsip kewirausahaan, salah satunya penelitian yang dilakukan selama 3 tahun dan telah diterbitkan oleh Harvard Business School. Prinsip yang pertama adalah jangan jadikan cepat menghasilkan uang. Sebagai tujuan kewirausahaan, kebanyakan dari kita selalu beranggapan bahwa seorang pengusaha harus bisa menghasilkan uang dengan cepat. Namun, kita harus ingat bahwa hal ini jangan dijadikan sebuah patokan kesuksesan. Mengapa? Karena bisnis yang hebat bukanlah yang cepat menghasilkan uang atau yang biasa disebut dengan cepat balik modal. Lebih baik usaha kita lambat dalam mendapatkan hasil namun dapat bertahan dengan sangat lama, dibandingkan kita cepat balik modal namun usaha tidak dapat bertahan lama di dunia kewirausahaan. Yang kedua, kita harus mencari banyak peluang baru. Jangan hanya menunggu sebuah keajaiban. Sebagai seorang wirausahawan, penting bagi kita menunggu kesempatan yang benar-benar tepat dalam berbisnis. Namun, ini bukan berarti kita harus menunggu selamanya sampai sebuah keajaiban datang menghampiri. Sebaiknya, kita harus menjadi seorang pengusaha yang memiliki ide-ide unik yang akan menciptakan peluang baru serta kesempatan bagi orang lain untuk memiliki pekerjaan serta kehidupan yang layak. Yang ketiga, membangun tim yang sukses. Seorang wirausahawan harus memastikan bahwa mereka memiliki tim yang tepat sebelum mereka memulai usaha. Mereka juga harus memastikan bahwa tim yang mereka miliki adalah orang-orang yang bersemangat, berkomitmen, dan memiliki visi dan misi yang sama dengan sang pendiri bisnis.
Memiliki tim yang hebat seperti ini adalah sebuah persyaratan yang tidak boleh diabaikan oleh para wirausahawan. Yang keempat, semua tujuan yang kita miliki harus dijalani. Secara nyata, jika seorang pembeli bertemu dengan seorang penjual yang memaksanya untuk membeli produk yang belum pernah dicoba sebelumnya, tentunya hal ini akan sangat menyebalkan, bukan? Sang pembeli tidak akan mau membeli produk tersebut dengan sebuah paksaan. Sama halnya dengan tujuan-tujuan yang kita miliki. Jika kita tidak menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, maka kemungkinan bahwa pengikut kita atau tim kita juga tidak akan melakukannya. Penting bagi para wirausahaan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan dan memenuhi janji-janji mereka yang mereka berikan kepada timnya. Dan yang terakhir adalah menjadi pengusaha yang visioner. Tanyakan kepada setiap pengusaha yang sukses dan mereka akan mengatakan bahwa walaupun uang memang penting dan keuntungan memang penting, uang dan laba bukanlah satu-satunya hal yang penting. Sebaliknya, kewirausahaan yang hebat adalah tentang mengikuti suara batin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sebagai contoh, kita banyak menemukan orang-orang hebat dan pintar yang meninggalkan pekerjaan mereka, yang dapat dikatakan itu pekerjaan impian bagi semua orang. Mereka meninggalkan pekerjaan tersebut demi mengikuti naluri hati dan mengejar impian mereka. Oleh karena itu, kewirausahaan yang sukses adalah tentang membuat perubahan penting bagi dunia dan menjadi sebuah media yang mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan usaha mereka, akhirnya kewirausahaan ini harus dilihat sebagai titik awal untuk mengubah diri sendiri dan menjadi seorang agen perubahan. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.